Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Berjumpa lagi dengan Yayasan Aurika kali ini dengan tamu yang sangat spesial bersama Dr. Nilo. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Nilo ini hadir dalam rangka sebagai narasumber dengan acara workshop yang diadakan Aurika dalam rangka hari ulang tahun Aurika yang ke-19 tahun. Nah, workshop ini juga dihadiri tidak hanya oleh para orang tua, tapi juga terapis, guru, dan tidak hanya dari Surabaya. Ada yang dari Lampung, dari Riau, dari Bekasi, Solo, dan banyak lagi. Nah, gimana nih Dok kesan-kesannya sebagai narasumber kita pagi ini? Ya, terima kasih. Kesannya luar biasa. Ya, surprise. Jadi begitu antusiasnya peserta itu dari mana-mana datang ke tempat kita ya di sini di Surabaya, dan bersyukur ini di Surabaya ini ada Yayasan Aurika yang sudah mendirikan sekolahnya ya. Itu sudah berapa lama Mbak? Kalau sekolahnya sejak 2004. Akte notaris Yayasan Aurika. Kalau kegiatannya sendiri sejak parent support group ya Dok ya, sudah 20 tahun. Betul, kalau dari akte notarisnya. Iya, luar biasa ya. Dan semakin ini ya, semakin banyak yang ingin bersekolah di sini ya. Jadi kegiatannya selain sekolah juga melakukan terapi bicara ya. Dan tentunya saya lihat tadi karena dari mana-mana ini jadi sudah cukup terkenal ini ya. Ya, Aurika terkenal dan ya tentunya ini karena berkat para foundernya, para pendirinya yang memang concern dan fokus untuk ini ya dalam bidang masalah pendengaran maupun bicara ini. Nah, saya kira ini jadi unggulan juga loh Mbak ya di Jawa Timur, karena kemarin saya dengar ada dari Australia ya, ahlinya betul. Australia datang ya hari Senin lalu untuk berkunjung ke Yayasan Aurika ini. Nah, sehingga ya saya ikut senang karena Aurika ini pastinya akan bermanfaat untuk anak-anak yang bermasalah dengan pendengarannya, dan harapannya nanti walaupun ada masalah pendengaran juga masih tetap bisa berkembang untuk bicaranya, bahasanya seperti anak normal lainnya. Bisa berprestasi juga ya, dan Dok, ya. Prestasi dicapai ya setinggi-tingginya meskipun ada masalah dengan pendengarannya. Tentunya support dari orang tua dan support dari yang lainnya, ada lembaga ini pasti akan sangat mendukung ya, bisa bermanfaat untuk itu. Betul banget. Dan terima kasih sekali Dr. Nilo, kita senang sekali karena sekali lagi kita bekerja sama setelah bulan Maret lalu kita bekerja sama di hearing screening ya Dok ya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan Dr. Nilo yang cantik ini. Terima kasih. Dan sekali lagi selamat, mohon maaf karena terlambat karena bulan lalu, selamat atas pengukuhan profesornya. Terima kasih, alhamdulillah. Gimana nih Dok, barangkali ada info-info penting yang kami perlu tahu tentang gangguan pendengaran atau hal-hal lain? Ya. Jadi untuk masalah gangguan pendengaran ini yang kita perlu cermati ya, yaitu masalah tuli kongenital yang tadi juga jadi salah satu topik yang kita presentasikan, kita kaji bersama, karena kalau bayi lahir dengan gangguan pendengaran atau tuli, akibatnya itu akan sangat luas ya untuk masa depan anak tersebut. Sementara ini kalau pemerintah masih mengkhususkan untuk penyakit-penyakit yang mengancam nyawa atau mengancam jiwa, tapi kalau untuk tuli kongenital ini bisa mengancam masa depan mereka. Jadi ya perlu sangat kita berikan perhatian pada anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran atau ketulian yang sejak lahir, karena bisa berpengaruh pada masa depannya. Ya, untuk itu maka perlu adanya suatu support ya, fasilitas untuk melakukan deteksi dini dan intervensinya ya, gitu ya. Seperti hearing screening dari rumah sakit ketika lahir ya. Jadi sementara ini untuk screening pendengaran kan masih untuk yang dilakukan
pada bayi yang risiko tinggi. Yang seharusnya kita terapkan adalah pada semua bayi baru lahir itu sudah bisa dilakukan untuk screening pendengaran itu. Supaya nggak terlambat tahunnya gitu ya, Dok ya. Betul. Dan screening pendengaran ini bisa dilaksanakan pada usia 1 bulan ya kehidupannya. Kemudian kalau memang diketahui ada masalah gangguan pendengaran, harus dipastikan pada usia 3 bulan. Setelah itu tidak lebih dari 6 bulan dilakukan intervensinya, rehabilitasi. Mungkin ini juga konseling ya dengan orang tua. Itu merupakan pilihan bagi orang tua memakai pendengarannya atau memakai metode komunikasi yang lainnya gitu. Kalau memang dengan pendengaran maka harus konsekuen. Nah, untuk bisa dilakukan intervensi dini dengan pemasangan alat bantu dengar maupun implan koklear. Betul, dan melatih setiap hari di rumah. Jadi screening pendengaran ini sekarang bisa dikerjakan, dilakukan di rumah sakit yang ada fasilitas tersebut. Ya, kemudian kalau di Jawa Timur ini kita punya yang resource center ya, di 5 tempat itu ya kerjasama dengan Australia Barat. Ya, mereka datang secara rutin ke sini untuk melakukan evaluasi, monitoring ya untuk pelaksanaan screening pendengaran ya. Nah, secara dini ini. Jadi juga ada alat OAI-nya ya. Nah, ini ada di 5 tempat kalau di Jawa Timur. Ya. Jadi di Gresik, kemudian di Sidoarjo, ya, kemudian di Pasuruan, OPD Dinsos itu, kemudian di SLB Karya Mulia dan di Rumah Sakit Universitas Erlangga. Kemudian kalau memang nanti terdeteksi, maka perlu ada suatu tempat yang namanya pusat screening ya. Pusat screening adalah pusat rujukannya bisa dikirimkan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo di mana saya bertugas di situ. Ya. Oke, wah luar biasa. Itu tadi para orang tua hebat, terapis, guru atau siapapun yang menyimak obrolan kita pagi ini. Yuk kita mulai aware gitu ya, Dok ya. Istilahnya hearing screening itu bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang harus dihindari, tidak semata-mata bahwa anak di hearing screening terus orang tuanya jadi malu, yang tidak seperti itu, malah harus sejak awal supaya kita bisa mendeteksinya gitu. Wah, terima kasih sekali atas obrolan kita bersama Profesor Dr. Nilo Purnami, spesialis DHT BKL, subs NOK FICS FISCM. Panjang sekali, luar biasa. Terima kasih sekali lagi, Dokter. Semoga sehat selalu dan lancar bertugas. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.